Kami dari kelompok 6 yang akan membahas sengketa desain industri di mata kuliah Hak Atas Kekayaan Intelektual. Di sini kami mengangkat satu isu atau sengketa desain industri ayam geprek Bensu antara Ruben Onsu dengan Benny Sujono. Kami beranggotakan 4 orang yaitu Iza Maulana, Daniel Asimangunsong, Muhammad Al-Kautsar, dan Donna Octavia. Dimulai dari duduk perkara yaitu sebagai berikut. Kasus antara Ruben Onsu dengan PT Ayam Geprek Benny Sujono merupakan salah satu contoh kasus dari beberapa ratusan sengketa desain industri yang sering terjadi di dalam dunia usaha. Upaya perlindungan terhadap sebuah desain industri, baik itu merek dagang maupun jasa, wajib hukumnya untuk didaftarkan di dalam Undang-Undang Desain Industri di Indonesia, sebagaimana diatur di dalam UU No. 31 Tahun 2000. Prinsip perlindungan menjadi sangat penting bagi sebuah produk baik di bidang jasa maupun barang, mengingat desain industri merupakan sebuah kreasi tentang bentuk konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripada yang berbentuk 3 pola, 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat dirugikan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi. Berkaca dari kasus rebutan desain industri, Bensu, ini, hakim tidak melihat kata Bensu sebagai singkatan dari nama orang terkenal. Dari persidangan terkuat berdasarkan first to file tersebut, nama Bensu pertama kali terdaftar milik PT Ayam Geprek Benny Sujono dengan desain industri IAM Geprek Bensu pada tanggal 3 Mei 2017, lalu baru Ruben Samuel Onsu mendaftar dengan desain industri yang sama pada tanggal 7 Juni 2018. Jenis sengketa desain industri yang dilakukan oleh Ruben Onsu ini termasuk dengan jenis sengketa dengan pelanggaran peniruan pola desain suatu produk. Di sini Ruben Onsu lebih tepat disebut sebagai pelaku usaha yang berlaku curang dalam menjalankan bisnis. Ruben Onsu berusaha mengambil keuntungan dengan cara memirip-miripkan produknya dengan produk pesaingnya atau menggunakan desain yang begitu mirip sehingga dapat menyebabkan kebingungan di masyarakat. Bisa kita lihat dari logo, nama, dan produk yang dijual itu serupa dengan IAM Geprek Bensu milik PT Ayam Geprek Benny Sujono. Selanjutnya kami menggunakan 2 dasar hukum. Yang pertama yaitu UU No. 31 Tahun 2000 tentang desain industri, terdapat pada pasal 1 terkait definisi desain industri, pasal 5 terkait syarat-syarat desain industri, pasal 7 terkait hak desain industri, dan pasal 14 terkait pelanggaran hak desain industri. Lalu yang kedua, 2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 PDT Sus Desain Industri 2020 PN Niaga, Jakarta, PST. Lalu selanjutnya adalah kesimpulan dari penjelasan di atas. Dapat disimpulkan bahwa permohonan pendaftaran di Indonesia dalam memulai menjalankan usaha sangat penting sekali. Prinsip first to file dalam UU Merek dan Indikasi Geografis, MIG, menjadi dasar penentuan siapa yang dapat menjadi pemilik sah hak atas desain industri tersebut. Sengketa desain industri antara Ruben Onsu dan PT Ayam Geprek Benny Sujono sudah wajar terjadi karena kedua belah pihak sama-sama ingin mendapatkan HKI atas desain industrinya. Perkembangan teknologi dapat menciptakan banyak ide kreatif. Tentu, hal tersebut dapat kita manfaatkan sebagai modal dalam memulai sebuah bisnis. Terlebih, kondisi ekonomi saat ini memang menuntut kita dapat beradaptasi dengan cepat. Solusi untuk menghindari hal tersebut adalah dengan memberikan dan mendaftarkan desain industri kepada produk Anda. Desain industri menunjukkan orisinalitas dari barang yang diproduksi sehingga desain industri mempunyai peranan yang penting dalam proses pemasaran suatu produk. Lalu yang terakhir adalah rekomendasi yang kami berikan adalah untuk segera mendaftarkan desain industri agar mendapat perlindungan hukum. Ketika akan ada yang meniru sesuatu tentang bisnis kita, akan berpikir 2 kali karena desain industri kita sudah didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan sudah dilindungi oleh hukum yang berlaku di negara tersebut. Tidak sembarang orang juga yang dapat meniru dan menggunakan desain industri dengan seenaknya sehingga dapat mencemarkan kualitas dan keorisinalan yang digunakan oleh desain industri tersebut.
bisa juga menjadi promosi dengan lebih mudah karena dengan adanya desain industri kita dapat mengembangkan dan membuat orang banyak mengenal produk yang dipromosikan. Dengan desain industri juga kita dapat menarik para investor untuk menanamkan modalnya di bisnis yang sedang dijalani. Nah, inilah pemaparan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa.